Kang, kamu tuh nggak bisa pasrah aja dong sama hidup kita. Kalau kamu udah tahu penghasilan kamu itu kurang, ya berangkatnya dari tadi subuh. Dan kalau kamu pikir nih, kalau ngojek itu gajinya nggak cukup, ya cari kayak kerjaan lain. Iya, aku minta maaf. Maaf. Aku nih ya, aku tuh udah muak sama kehidupan kita, Kang. Aku kan juga pengen kayak teman-teman yang lain. Bisa jalan-jalan ke mall, bisa punya mobil, bisa makan enak, bisa ke tempat-tempat yang instagramable. Ini kamu ngerti gak sih apa yang aku ucapin? Aduh, punya suami gak bisa ngasih solusi. Udah, Teh Nur, udah gak usah marahin Ayung kayak gitu. Gak enak diliatin sama warga. Ini pada ngapain di sini nih? Hah? Pada ngapain di sini? Nggak punya kerjaan aja gosipin orang. Ini tuh bukan kayak sinetron-sinetron yang kalian bisa tontonin begitu aja ya. Heh, kita tuh bukannya... Maaf ya ibu-ibu atas ketidaknyamanan ini. Tolong sebaiknya bubar saja ya ibu-ibu. Ya, soal rumah tangga ribut mulu. Udah. Udah Teh. Kamu nggak usah ribut aja. Aku mau nyari duit halal, aku mau ngojek. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya, A. Teh tunggu. Lagi. Mau ceramah lagi? Hah? Teteh harusnya nggak ngomong kayak gitu sama A Ayu. Dia walaupun ojol, tapi kan penghasilannya halal. Teteh harus bisa menerima apa adanya A Ayu dong, Teh. Aku tahu banget dia sayang banget sama Teteh. Selain donatur, dilarang ngatur. Kamu tuh sama aja sama kakak kamu. Sama-sama nggak punya apa-apa. Tinggal aja masih numpang. Kerjaan kamu apa sih? Cuma sebagai guru ngaji. Gaji guru ngaji tuh nggak cukup buat kebutuhan rumah ini. Jadi ingat ya, kalau kamu itu nggak bisa bantu-bantu secara materi, ya setidaknya diem aja. Nggak usah ngatur-ngatur. Astagfirullahaladzim. Sama mie gorengnya ya. Oke. Mie goreng. Bu, pilih aja langsung itu. Pakai ya. telurnya deh, Den. Kayak biasa. Ini telur ini. Tengah aja. Dan. Bang Ayung. Lihat tuh, si Ayung. Tadi kan habis dimarahin sama si Enung. Apa jadi tontonan wakansi? Iya, kasihan. Disuruh ngojek sampai subuh. Kasian banget tuh Bang Ayung ya. Lagian Mbak Nung tuh udah tahu keuangannya cuma cukup buat beli tahu sama tempe. Nggak tahu diri banget ya. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi masih aja ngejulitin orang dosa. Kebiasaan deh kamu sama mama kayak ibu julit ya. Iya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Maafin ya ayah. Ini kebiasaan gaul sama Bu Ian sama Bu Iput kali ya. Jadi kebobok ngegosip. Liatin deh, abis marahin suaminya dia langsung belanja. Emang dasar tuh orang ya, kerjanya halu jadi orang kaya sih. Gak malu, gak bersyukur. Iya, gak malu apa dia kayak begitu ya? Lu julid amat jadi orang, hah? Kayak kagak ada kerjaannya lu pada Mendingan lu pulang sono. Lu tetekin tuh kuku laki lu bekas item-item gegaruk apaan sono. Pulang gak? Biasanya Poyayan kan julid ya. Masa sekarang dia malah kesel sama kita? Iya, biarin aja. Dia kalau soal lu mah pasti belain. Emang Lu kagak usah dengerin tuh omongan Warkamsi. Kan lu tau sendiri, ya kan mereka itu kurang hiburan. Jadi kerjaannya cuma ngegibah, ngegosip. Yang kalau digosok-gosok, mungkin sip, begono doang bisa. Mereka nggak tahu aja teh tentang kehidupan saya. Semuanya serba kekurangan padahal. Udah, kata gue jangan dipikirin. Gue makan paham bagaimana lu. Bagaimana kalau lu bikin usaha aja sendiri begono, biar lu punya second income. Jadi nantinya lu kagak bakalan bergantung terus tuh sama si Ayung. Tapi usaha apa teh?
Sampai sekarang sih saya belum kepikiran apa-apa. Ari kamu teh kunaon atuh? Ibu teh dapat laporan ti warga cenah mah diomelin sama kamu. Atuh kamu teh tong gitu Yen. Eta teh warga nyinyirin si Enung soal teh gara-gara kelakuan si Enung sorangan. Kenapa atuh kamu teh belain si Enung terus? Apa lu kata? Hah? Si Enung kagak bener. Lu ya, kalau lu mau juga lu bisa gua marahin, bisa gua maki-maki. Lu pikir ya, dia ini udah kayak adik gue sendiri. Emaknya dari kecil nitipin dia di rumah gue. Jadi kalau ada yang ngatain dia, sama aja kayak ngejelekin keluarga gue, nyoreng muka gue. Paham lo? Halo Yen, kamu teh jangan ketipu atuh sama muka lugunya dia. Suka-suka gue, mau ketipu kek, mau kesetupa kek. Ayo kita pergi aja. Ari sia ente tos ngahakan petasan atau naon eta teh nya? Mun meledak-meledak gitu, jadi aneh sia teh Yen. Sis, aku baru aja ambil uang dari rekening aku. Aku terblokir. Kan kamu bilang rekening kamu banyak. Kamu nggak ngambil uang. Apanya yang ditarik? Orang aku aja cuma punya satu rekening yang suka nol saldonya. Ya pastinya udah. Ini juga masih ada di kartu aku yang lain yang belum aku tarik-tarikin sih, soalnya belum sempet. Wah, hebat banget. Iya. Sis, berhenti sini. Itu rumah aku di depan. Thank you ya. Nasib. Kenapa sih hidup aku harus susah kayak gini? Harus bohong terus ke semua orang, pura-pura jadi orang kaya. Aku tahu kalau misalnya aku ngaku kalau aku ini orang nggak punya, orang miskin, pasti teman-teman arisan aku pasti nggak ada yang mau lah temenan sama aku. Ini gara-gara Kang Ayung. Gara-gara dia nggak becus cari kerjaan, nggak punya uang, jadi susah deh hidup aku. Serahin tas lo. Jangan dong, jangan. Bener kata gua, lu bukan orang kaya. Duitnya kagak ada, handphone lu jadul. Tapi ini tasnya boleh juga nih, gue jual ke pasar loak. Bang, tasnya jangan bang. Enggak. iPhone yang mau diambil. Alhamdulillah, hari ini ada rezeki lebih. Ini aku beliin makanan buat Enung dan juga Mila. Semoga aja mereka suka. Assalamualaikum. 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 Enung. Assalamualaikum. Coba aku telepon. Assalamualaikum. Kok nggak ada orang sih? Kok nggak bisa dihubungi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ayu, ngapain di depan? Oh, ini tadi aku buka pintunya tapi nggak bisa. Kamu tahu nggak? Teteh kamu itu kemana, Tenung? Apa masih main sama teman-teman arisannya ya, A? Tadi sih ngomongnya dia izin siang tadi, tapi masa jam segini belum pulang juga? Nggak mungkin dong. Ya udah, AA sabar aja dulu. Tadi siang Teteh tuh memang agak sepanang, jadi mungkin masih pengen main sama teman-temannya. Ya udah kita masuk aja dulu ya. Aku bawa kunci kok. AA udah makan belum? Nanti biar Mila siapin ya. Kita makan bareng. Nggak usah Mel. Nih kamu lihat nih. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki lebih. Nih Mila bisa makan nanti sama Teteh kamu ya. Nuhun ya, A. Masukin motor dulu ya. Ya. Sini.
Aduh, sial banget sih. Enung, mau kemana kamu? Kalau kamu pulang sekarang, kamu hanya akan melanjutkan kehidupan yang miskin itu. Lebih baik kembali dekatlah padaku. Siapa kamu sebenarnya? Enggak. Ini pasti karena kepala aku pusing banget ya. Makanya aku bisa halusinasi kayak gini. Kamu tidak berhayal. Sekarang carilah di tanah di bawahku dan temukan benda itu. Ikat pinggang yang kamu pegang itu adalah ikat pinggang sakti dari kulit pohon ranu keramat. Kamu bisa memakainya dan disembunyikan di dalam baju, atau kamu sekedar membawanya kemana-mana. Emang apa efeknya kalau saya pakai tali pinggang ini? Ikat pinggang itu bisa membantu kamu keluar dari semua permasalahan hidup yang kamu alami. Ikat pinggang ini bisa membantu saya untuk keluar dari masalah. Tapi kalau masalahnya keuangan, emang bisa mendatangkan uang juga. Kemana dia? Kalian kenapa nggak ikut Dani ke jaga ronda di pemakaman? Oh, nggak apa-apa, Yung. Kita emang udah bagi tugas sama Dani. Dan dia mau ngebuktiin kalau dia udah berani sekarang. Ya, sebenarnya sih ini bukan jadwal aku ngeronda. Tapi aku capek nungguin Enung di rumah. Dia belum pulang-pulang juga sampai sekarang. Sampai-sampai aku ngechat aja itu cuma centang satu doang. Sayang, kamu dari mana sih? Ini apa? Kok kamu bawa beginian? Kamu kenapa? Kamu kenapa baru pulang jam segini? Udah deh, jangan kebanyakan nanya lagi, kan aku udah bilang sama kamu. Aku pergi arisan sama teman-teman. Tapi nggak biasanya kamu seperti ini loh. Biasanya kamu jam 8 malam itu sudah di rumah. Sampai-sampai aku telepon kamu nggak aktif. Aku chat kamu pun cuma centang satu doang. Kamu dari mana sih? Kang, udah, stop ya. Emangnya nih kalau misalnya aku ngabarin kamu terus-terusan, kamu bakal jamin gitu? Kamu bakal ngasihin uang yang banyak buat aku? Kan enggak ya? Jadi nggak usah ngatur. Astagfirullahaladzim. Yung, dari tadi Kang Ayung tuh nungguin kamu. Dia nggak tenang, kepikiran. Harusnya kamu bisa jaga dong perasaan suami kamu. Tari, ya tahu kita emang seumuran, tapi kamu tuh nggak berhak sama sekali untuk ngatur-ngatur dan nasihatin kehidupan rumah tangga aku. Orang kamu aja belum pernah rumah tangga kok. Aduh, jangan so-soan deh. Ya bukannya kayak gitu, saya kan cuma Oh, udah, Farid, udah. Ini urusan saya. Enung, kamu pulang sekarang. Ayo, cepet. Ayo pulang. Pulang. Iya. Sikap Enung aneh banget ya. Kalau emang dia pulang dari arisan, kenapa nggak bawa tas? Malah bawa kotak kayu nggak jelas itu. Ibu inget nih loh, gue tarik saldo.
Saya hampir lupa loh. Kalau tabungan saya itu udah lama gak ada transaksi. Ada untungnya kan, saya ajak ke bank. Kalau nggak buru-buru diambil Bu, bisa-bisa keblokir. Amit-amit. Emang lagi zamannya orang pada narik saldo dari tabungan yang jarang dipakai. Aku deketin mereka pengen dengerin juga prosesnya gimana. Biar kalau arisan lagi aku nggak kudet alias kurang update. Halo ibu-ibu. Loh, gawat nih. Jangan sampai si Enong tahu duit kita. Saya sih ogah kalau disampaikan duit. Saya juga ogah kali minjemnya. Nung, kamu bukannya mau pinjem duit kita kan? Jangan ya, soalnya kita berdua lagi butuh. Iya betul tuh. Enggak kok. Siapa yang mau minjem duit? Cuma mau nyapa aja. Iya. Ya udah ya, kalau gitu kami berdua pergi dulu ya. Permisi ya. Ya, Mari. mari. Aku udah capek ya, punya suami yang nggak peka sama kebutuhan aku, terus dijulitin terus sama warga-warga. Lihat aja ya mereka ya, mereka akan lihat, karena sekarang aku akan buktiin kekuatan sabuk aku. Kamu bisa memotong sebagian dari ikat pinggang keramat itu dan menjadikan gelang. Siapapun orang yang memakai gelang itu akan mengikuti semua perkataanmu. Kamu juga bisa mencelupkan ikat pinggang keramat itu ke dalam air minum. Dan siapapun yang meminum air itu juga akan patuh padamu. Sekarang kita akan lihat sehebat apa omonganmu, wahai hantu pohon. Kira-kira ikat pinggang keramat bisa ngehipnotis penjual bakso nggak ya? Tapi kok mau nyobain kok ragu ya? Kalau ternyata nggak ngefek terus dia malah marah gimana? Aku nekat aja kali ya. Kalaupun gagal dan dihina, ya udah. Toh emang aku udah biasa dihina sama orang-orang di kampung ini. Ibu, ya nih, ibu saya mau beli baksonya dong Bu. Pakai uang 5.000 boleh nggak? Boleh, Neng. Kasian, kamu pasti nggak ada uang ya? Udah simpan aja uangnya. Saya kasih gratis baksonya. Oh iya. Neng, Ya ampun, makasih ya Bu. sama-sama. Kalau saya minta uang boleh? Oh, boleh, Neng. Ini ya, Neng. Semoga nggak kurang ya. Ya, jadi sekarang yayasan udah nerima makin banyak donatur, otomatis kegiatan yayasan bakal makin banyak. Jadi kita juga butuh sukarelawan yang lebih giat, lebih banyak lagi. Waduh. William? Lu berdua, bisa kagak ngumpetin mupeng lu akibat kegantengan Babang Malik ini? Ya, yang bisa aja. Orang kita cuma mau bantu-bantu yayasan sini kok. Iya, gue paham. Tapi lu jangan terlalu berharap. Sebab hatinya Babang Malik ini udah ada yang ngunyain. Ini. Jadi kagak mungkin dia tindak lain hati, begono, Ya, paham ya? Iya paham Ibu. No? Hah? Dari mana lu? Abis jalan-jalan aja Teh. Kebetulan ketemu. Ada sesuatu yang mau aku kasih ke Teteh. Ini ada gelang Teh. Teteh pakai ya. Biar nape? Ya ini buat persahabatan kita aja Teh. Aku tuh nganggepnya Teteh udah kayak kakak aku sendiri. Jadi ya
Aku pengen aja Teteh punya gelang ini dan biar kita bisa sahabatan terus. Dipakai ya Teh. Ya elah, lu baik banget sama gue. Seumur-umur baru gue diakuin jadi empoknya orang. Teh, handphone aku kemarin baru hilang. Boleh nggak minta handphonenya Teteh? Ah, kasihan banget. Jadi nggak punya HP? Nggak. Ya udah. Buat lu. Tapi bercanda kok Teh. Saya nggak mau handphonenya Teteh. Aku cuma pengen ngetes aja gelang itu berfungsi apa enggak. Gimana pun juga kan Ten selama ini baik banget sama aku. Jadi nggak mungkin lah ya aku setega itu buat jatuhin dia. Tapi mungkin aku manfaatin aja buat nyari keuntungan. Aku udah biasa lihat Bu Yeyen sama Nung. Tapi kenapa kali ini aku ngerasa beda? Penasaran tapi nggak tahu juga apaan. Enak banget ini mah. Sepi ya Teh. Kalau cuma berdua kayak gini, kalau rame-rame kan enak. Maksud lo bagaimana sih? Gue kagak ngerti. Kenapa kita nggak bikin arisan? Kan bisa sambil silaturahmi, terus ngumpul-ngumpul juga sama warga yang lain, ngobrol-ngobrol, terus dapat duit lagi. Cakep tuh ide lu. Ya udah Teteh jadi koordinatornya ya. Nanti kalau buat sistem arisannya biar aku yang atur. Wah gas. Pokoknya beres tuh mah. Lu kagak usah khawatir. Gue di mari punya koneksi 1 juta umat. Pokoknya beres ya. Aduh seneng banget deh Teteh ikutan semangat kayak gini. Kalau Teh Yeyen yang ngasih pengumuman soal arisan, harusnya warga pada langsung mau nih. Terus selebihnya tinggal aku yang eksekusi. Aku yakin ini bisa nyari untung yang banyak nih. Ya, arisan yang ini kudu beda. Sebabnya nominalnya gede, Bugono. Wah itu seru banget Yen, aku dukung deh. Ya udah kok gas. Kan jarang-jarang ada yang mau ngurusin beginian ya. Lagi mumpung nih Teh Yeyen lagi niat banget, kita harus dukung bareng-bareng ya. Iya, kita jalin tuh kekompakannya, ya kan? Iya. Naon atuh ya niat teh arisan? Kenapa tuh kamu teh ngajak Iput? Ini Iput lu kenapa sih? Ini gue lagi waro-waro warkan sih biar pada kumpul terus pada ikutan arisan Begono. Lu kagak usah sujon mulu sama gua. Yen, kamu teh tong gitu atuh, kita teh nggak selama babarengan gitu. Tapi kunaon atuh hal kayak gini teh kamu henteu ngajakan. Lu kalau mau ngikut tinggal bilang aja sama si Enung, lu daftar Begono. Ah, kagak usah nyeruduk aja udah kayak kebo lu. Naon kamu teh bilang ha? Ibu teh kayak kebo, Yen. Ini teh gasiannya bukan pas munding aing teh. Ih, kalau gua bilang dedemit, ntar lu tambah sengit lagi. Udah. Udah, ini masalah kayak gini ya doang diributin, gak usah digede-gedein. Ah, udahlah begini mah ribet kagak usah diajak. Udah cukup, jangan ribut. Udah. Ya Allah Bu Yeyen, Bu Iput, ini ada apa sih? Kenapa berantem kayak gini? Ini mereka ribut cuma gara-gara arisan doang. Ya Allah, Bu Yeyen, Bu Iput, kalian kan sahabatan udah lama, cuma gara-gara arisan kayak gini berantem. Ayo, minta maaf. Boga amatan mau. Minta maaf, ayo salaman, mana tangannya? Salaman. Salaman yang benar. Maaf. Lihat-lihatan. Ya Allah. Ya, bener. Oke. Makasih banyak Bang Ayu.
Ini Mas, uangnya. Tapi Mas, ini kebanyakan, bentar ya kembaliannya. Gak usah. Simpen aja kembaliannya. Udah hitung-hitung buat tambahan. Mas, ini banyak banget loh. Mas Ayung, bukannya saya mau ikut campur nih, tapi kemarin kan Mas Ayung sempat cekcok sama istri Mas Ayung. Kelanjutannya gimana Mas? Saya sih berharap udah baikan ya. Gini. Berumah tangga itu ada masalah ya memang seperti itu. Cuman gimana caranya kita meredam masalah itu. Tapi kalau misalnya aku minta saran nih Mas ya. Mas Fahri ada saran nggak? Saya sih cuma bisa saranin, Mas Ayung kan kepala keluarga. Jadi kedepannya kalau misalkan emang ada masalah, bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ngomong lemah lembut. Ya semoga aja kedepannya nggak ada masalah kayak gitu lagi. Ya udah, saya masuk dulu ya. Iya Mas. Calon suami idaman banget sih, Ri. Dengerin kamu nasehatin orang kayak adem banget. Kamu sempurna banget sih buat jadi calon suami. Mai. Tapi Kang Ayung gimana menurut Kang Ayung? Kalau menurut aku kayak Fahri tuh paket komplit banget sih. Udah ganteng, bijak, soleh, baik. Apa coba kurangnya? Tapi memang ya, kalau misalnya lagi kasmaran kayak gini tuh dunia serasa milik berdua, ya nggak sih? Ya udah gini. Daripada aku ganggu di sini, aku jadi obat nyamuk, mendingan aku ngojek aja ya. Iya. Makasih Mas Fahri ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ayung, seneng ya kalau ngeliat yang cocok gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, kan nggak enak depan dia kayak gitu. Aku kan harus. Ya abis sih gimana coba? Aku cuma mau mengutarakan aja apa yang di otak aku. Dan itu emang kenyataan, terus aku salahnya di mana? Ya nggak salah, tapi aku terbang lagi. Jadi sama kamu. Kalau aku gimana? Aku calon istri idaman nggak? Oh iya banget. Jangan gitu. Pada kemana nih? Mumpung lagi ngumpul kayak gini, aku mau nanya deh. Aku kan sering ngeliat Bu Yeyen sama Enung itu suka banget ngadain arisan. Aku tuh pengen ikut. Menurut kalian ikut apa enggak? Kalau menurut aku sih, kalau emang kamu lagi pegang uang ya lebih baik ditabung aja. Iya tapi bener juga sih ya. Ntar kalau misalkan duitnya dipakai untuk DP gedung, gimana coba? Aduh. Kayaknya ada yang nggak sabar buat nikah deh. Segar kelihatannya. Bu, makasih ya udah pada mau datang ke rumah. Ini silakan diminum. Nih, ayo silakan. Ya udah yuk, minum dulu yuk. Cheers. Ini sih gampang banget. Kasih mereka minum air rendaman sabuk randu keramat. Setelah ini pasti mereka semua nurut sama perkataan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa sih? Kok ngumpul rame-rame seperti ini? Aku mau ngomong sama kamu ya. Cik, ayo ikut aku. Ada apa sih Kang? Bentar ya. Bentar ya ibu-ibu. Apaan sih kamu? Bikin malu tahu nggak? Kamu itu kenapa sih? Kamu ngumpulin warga seperti ini, tapi kamu nggak ngomong dulu sama aku. Kenapa harus ngomong? Aku lagi bikin arisan. Aku udah capek Kang. Selama ini tuh kita hidup susah terus. Ya hitung-hitung aja dengan arisan ini, ya aku bantu-bantu lah perekonomian kita. Oke, kalau kamu mau seperti itu. Tapi kamu harus ingat ya, kamu pegang uang warga. Kamu jangan pernah salah gunakan. Dan kamu harus ingat juga ya, kita berdua ini sudah berumah tangga. Jadi apa-apa, kamu harus ngomong dulu sama aku. Kamu jangan semena-mena seperti itu dong. Berumah tangga kamu bilang. Aku sih ngerasanya
kayak hidup sendiri tuh selama ini. Lagian ya, aku tuh bisa hidup tanpa kamu, Kang. Iya, selama ini kamu ngapain? Gojek doang kan? Apa yang mau diandelin dari gojek doang? Kapan kayaknya? Enung, kok kamu ngomongnya seperti itu sih? Udah deh. Masalah arisan aja diribetin. Udah, jangan berantem. Tenangin diri dulu. Nanti kan bisa dibicarakan lagi sama Teh Enu. Ibu-ibu tahu nggak? Arisan ini bukan arisan biasa. Karena arisan ini senilai 1 miliar rupiah, ibu-ibu. Seriusan? Serius? Nih ya, pokoknya sistemnya aja udah saya bikin seaman mungkin. Lebih aman daripada kita taruh uangnya di bank. Dan ibu-ibu nih ya, nggak usah khawatir sama blokir-blokiran apa tuh yang lagi viral di TV-TV. Dijamin aman pokoknya. Ya kan? Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu pas banget dapat arisannya, nggak perlu dipotong lagi, semuanya bersih. Keren banget kan? Iya, jarang lo ya. Gaya lu keren banget. Gua aja percaya, apalagi mereka. Berarti pada mau ikutan nih ya? Nah. Sesajen kaharuhun, sesajen kakaruhun, sesajen kahakaruhun. Sayang. Ya? Aku ngeronda dulu ya. Iya nih. Aku udah bikinin kopi buat Akang, diminum dulu kan? Ini buat aku. Iya. Kan kamu mau ngeronda. Jadi kalau minum kopi mungkin jadi nggak ngantuk nanti. Tapi tumben kamu baik. Biasanya kalau misalnya kamu marah sama aku, itu kamu ngambeknya lama loh. Iya tadi kan aku pikir kamu juga habis ngojek. Terus ini malamnya mau ngeronda, ya pasti kamu capek kan? Makanya aku bikinin kopi buat kamu. Ayo diminum, habisin. Coba aja tiap hari kamu kayak gini. Aku pasti seneng banget. Makasih ya. Ya. Capek banget hari ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok aku? Ada apa ini? Tolong! Itu si Ayung kan? Kenapa jalannya sempoyongan begitu deh? Mataku. Aduh. Ya kok kayak orang linglung gitu ya? Lagi sakit ya? Tolong! Astagfirullahaladzim. Tolong! Ayo! Ayung! 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 Astagfirullah. Ya Allah. Ini kesetrum deh. Kesetrum ya. Kenapa AA ninggalin Mila? Kenapa secepat ini? Mila, kamu yang sabar ya. Kamu harus bisa coba untuk ikhlasin Kang Ayu. Kasian banget Kang Ayung ya, Lik. Padahal aku
kemarin tuh dia masih sempat buat nganterin orang. Dan dia juga sempat cerita tentang rumah tangganya. Kenapa Enung kayak nggak ada sedih-sedihnya gitu ya? Beda sama Mila, dia jelas-jelas kelihatan kehilangan. Nah, meskipun Mila emang adiknya Kang Ayung. Dan rumah tangga Ayung sama Enung lagi nggak baik-baik aja, tapi kenapa aneh sama sikapnya Enung? Oh iya. Catat Bu, Naya. Naya, oke sip. Makasih ya Ibu Naya. Terus ya. Rianti. Makasih ya Ibu Rianti. Aku Hani. Hani. Kasih. Catat ya Pok Peggy. Ih, Peggy Cuca. Ih, panen together kita. Maaf Ibu. ya, Nung. Saya nggak jadi ikut arisan. Soalnya suami saya nggak ngizinin. Ya elah, hari gini masih zaman ngikutin kata suami. Baru aja Kang Ayung meninggal, tapi Enung sempat-sempatnya masih bahas arisan. Saya jadi ikut arisan karena nggak diizinin sama laki saya. Saya sedih banget dinyinyirin kayak gitu. Udah tuh Bu, yang sabarnya. Iput oge ngarasa aya nu aneh sama arisannya si Nung teh gitu. Kenapa atuh anu teu milu arisan teh pakai dinyinyirin segala? Aneh pisannya. Ya Allah, iya asli. Masa ikut arisan dipaksa begitu? Udah Bu, yang nyinyirin kagak usah masukin di hati ya. Masukin karung buang kali biar berenang masukin satu-satu. Oke? Ini kenapa? Ini Ibu teh ngerasa aya nu janggal gitu sama arisannya si Nunung. Masa atuh nu teu milu arisan teh dinyinyirin gitu dipaksa-paksa. Lazim, tapi emang aku juga ngerasa aneh sih waktu ngelewat depan rumahnya. Koordinator nanya yang kita teh tanyakan langsung atuh. Dani, gue mau belanja sayur. Tar dulu. Ibu teh mau nanya tuh sama kamu. Emang lu mau nanya apa? Ibu teh mau nanya eta soal arisan nu diayakeun ku si Enung. Kamu teh ngarasa arisan eta teh normal? Kenapa atuh Yen? Biasa namapan kamu teh orang paling pekanya. Kalau ada hal-hal anu janggal, ada hal-hal yang mencurigakan gitu. Emang kenapa sih? Lu kagak usah sirik deh. Iput mah henteu sirik gitu Yen. Iput mah cuman curiga sama arisan yang diadain si Enung gitu. Maknya eta teh arisan teh meni memaksa terus cenah dapatna teh miliaran gitu. Untuk kampung sekecil ini mah atuh Yen teu mungkin. Kamu teh kudu curiga kadinya kalau ini teh penipuan. Lu jangan asal nuduh ya kalau ngomong ya. Lu kenapa sih? Hah? Lu kayaknya keki bener ya? Karena lu kagak diajak arisan begono. Jadi jadi ribet gitu sih Bu Yan. Udah. Semua berjalan sesuai rencanaku. Bisa cepat kaya nih kalau warga-warga pada transfer dan kasih duitnya ke aku. Kenapa arisannya nggak ditunda aja? Kak Ayung kan baru tadi pagi dimakamin. Warga juga akan ngerti kok kalau kita sedang berduka. Jadi kalau kakak tunda arisannya, kakak kamu itu akan hidup lagi? Gak kan? Jadi stop ya, gak usah drama. Lagian sekarang aku cuma berusaha aja untuk ngelanjutin hidup, itu aja. Dan harusnya kamu juga kayak gitu. Kenapa ngomongnya kayak gitu sih Teh? Kenapa? Nggak suka? Ya kalau nggak suka angkat kaki dari rumah ini. Itu aja kok repot. Orang-orang yang udah nolak buat ikut arisan, namanya akan aku catat. Siapa aja ya tadi ya? Bu Endah, Bu Endah, Bu Emi, Bu Emi,
Ini Bu Iyun sama Teh Ipun. Lihat aja kalian gak akan bisa lepas dari genggaman aku. Siapa suruh? Kalian berani menolak ajakan aku untuk ikut arisan. Kalian harus bayar semua. Begitu isen we atunya ieu teh. Biasa nama ibu teh lempang teh jeung yeyen kamana-mana duaan ada sorangan. Oh, Ibu teh takut atuh. Ya teh jadi serem kieu rasaan mah nya. Padahal pengen banget ikut arisan, dia punya duit, tapi nggak boleh sama suami. Lah, siapa Dan? Gue Iput nih, tumben yang nelfon gue siang segini. Halo Bu Iput, kenapa? Bu Iput kenapa? Di mana nih? Ibu teh habis dikejar kemis satu ada nih. Sekarang harus dikontrakan. Ibu teh dikontrakan tolong. Ya udah, saya kesana sekarang ya. Tungguin, bentar. Bu Iput kenapa Dan? Katanya dikejar sama jurik. Kita kontrakan sekarang ya. Iya. Siapa tuh? Dan, kamu langsung ke kontrakan Bu Iput. Biar aku sama Fari cari. Sebu. Astagfirullahaladzim, kita harus lepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa sih? Siapa yang ngelakuin, Ri? Hari ini jadwalnya nungguin ibu-ibu yang belum pada bayar arisan buat bayar. Habis itu jadwalnya aku belanja deh. Siapa aja yang belum ya? Loh? Ibu mau bayar ya? Nih, saya mau setor uang arisan. Ibu Naya sama Rianti. Oke, saya catat ya. Ibu Naya sama Ibu Rianti. Semoga aja uang arisan ini berkah ya, Bu. Saya dapat duluan. Mudah-mudahan ya. Soalnya saya bayar uang arisan itu kan jual TV. Saya juga mau dong dapat duluan, soalnya mau buat bayar anak sekolah, Bu. Oh iya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu beruntung ya. Amin. Kita duluan ya, Bu. Oh iya, baik. Yaudah, Silakan. Ya. Dapat ya. Uangnya buat aku belanjain apa ya? Baju kali ya? Ya kalung yang itu. Bu. Iya. Atas nama Ibu Endung? Iya, betul. Ini Bu, motornya kita antri. Iya. Silakan Bu, tanda tangan. Oh, ya. Di sini ya?
Ya. Oke. Kasih Bu. Ayo motor. Yes, motor baru datang. Habis ini aku bisa beli barang baru lebih banyak lagi. Ibu-ibu, mau kemana pakai bawa perabotan segala pindahan? Iya ini Ay, mau dijual. Ini juga lagi nungguin orangnya. Dijual? Iya, buat bayar arisan di Bu Enung. Bu, ibu-ibu ikut arisan sampai jual perabotan gini? Ya nggak apa-apa lah. Nanti juga kan dapatnya gede, ya Bu? Iya, masih balik modal kok. Orang dapatnya gede, masih ada sisa. Iya. Ibu-ibu, mau jual barang ke rumah Enung? Iya. Barangnya saya juga mau jual motor nih. Udah buruan. Oh ya udah. Saya duluan ya Bu. Iya. Oh iya udah kalau gitu kita permisi ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh banget nih. Masa dia buat ikutan arisan sampai harus ngejual perabotan segala? Iya makanya ini sih udah pasti ada yang nggak beres saya sama arisan Enung. Kita harus lidikin ya. Iya. Gua mau minta pare buat menetralisir kemanisan wajah gua nih sama cabe. Sama cabe. Manis banget tuh, kayak gula aren. Enung. Ih, cucu. Motor baru? Oh ya elet, cakep banget motor lu nih. Cocok banget di motor sama lu. Makasih Teh. Iya, saya suka banget sama model yang ini, makanya saya pilih model yang ini Teh. Ada nih. Kalau orangnya itu boga pagawean, terus dia teh tiba-tiba meuli motor anyar gitu. Kira-kira duit teh di mana gitunya? Atau jangan-jangan eta teh duit arisan warga gitunya pakai meuli motor anyar? Kagak tahu, saya bukan bapaknya, saya nggak tahu. Lu kalau mau nyindir orang di depan mukanya langsung. Jangan sok-sok belaga acting ame orang. Lu tau kagak? Acting lu tuh masih mentah, karbitan. Jadi jangan ketinggian gaya lu begono. Nggak ada nyindir kok, iya, ya kan? Lagian Teh Iput kenapa sih? Emangnya salah ya? Saya punya motor baru, pakai nuduh ini duitnya warga segala lagi. Emang Teh Iput pikir saya ini nggak punya uang? Kalau cuma buat beli motor kayak gini doang mah. Wow, lu Put. Si Enung ini orangnya jujur. Lu tau kagak? Makanya dia dipercaya sama Warkamsi buat megang arisan. Iya Pan? Kagak kayak lo. Bawaannya sirik aja sama orang. Hati lu jahat. Atunya Iput mah dah henteu percayanya ikutan arisan sama si Enung. Takut nate yang ada nanti uang arisan nate kalah berubah gitunya. Jadi motor anyar. Teh Iput, kalau nggak bisa sukses kayak saya, ya jangan nyindir. Saya mah cuman kasihan aja sama warga di sini gitunya. Takut nate mereka semua teh jadi korban arisan kamu. Jangan ngomong sembarangan ya. Udah lu lagian lu Put jahat bener lu punya mulut. Alah ya, Iput mah lain jahat lain ngiri gitunya. Iput mah cuman mengingatkan, takut nate kamu teh kena tipu sama orang, apalagi orang itu teh udah kamu anggap sebagai saudara sendiri gitunya. Udah. Nih. Gua kagak jadi belanja sama lu. Kalau orang nyiri, kita nganan. Lu belakang, gua yang bawa. Iya. Nah, ayo. Si Marikipe, kagak belanja. Males gua belanja di mari. Sepet mukanya. Iya. Kita belanja ke supermarket aja. Iya. Saya yang bayar. Cus, bye. Wah, gini nih, gak setia besti namanya nih. Assalamualaikum. Kak Aini, Bang Malik, silakan masuk. Oh, nggak usah Mil, kita di sini aja karena kita cuma mau nanya ini tentang arisan yang dibikin sama Kak Enung. Ya Mil, kamu ngerti nggak sistem arisannya gimana? Sebenarnya aku nggak tahu apa-apa sih tentang arisan itu. Emangnya ada apa, Kak? Sebenarnya sih kita penasaran aja karena beberapa warga di sini tuh agak terlalu berlebihan ya ikut arisannya Enung sampai dia harus ngejual perabotan rumahnya dia sendiri. Iya, malah tadi kita sempat ketemu juga ibu-ibu yang mau jual motornya buat bayar uang arisan. Sebenarnya aku juga ngerasa aneh sih sama arisan ini.
Bahkan Teh Enung ngelakuin arisan ini tuh tepat setelah Kak Ayu meninggal. Tapi bener aku nggak tahu apa-apa soal arisan ini. Kenapa mendadak aku ngerasa gak nyaman gini ya? Itu apa? Sebenarnya ada apa sama rumah ini? Hai, ini. Ya udah kami permisi dulu ya Mil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mil, pokoknya nanti kalau ada apa-apa kamu langsung kabarin aku ya. Iya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi nih. Balik aja Bu Iput deh. Mau bobo siang sekalian. Seriusan ada nih teh mau pulang aja? Iya. Iya tuhnya. Ini teh kampung teh meni berasa sepi, pisan gitunya beda jeung biasana. Saya tahu nih. Pasti Bu Iput kesepian gara-gara nggak ada Bu Yeyen kan. Biasa sepaket datang ke sini, beli kangkung seikat, bawa gosipnya sekarang, ya kan? Sian banget. Iya, tuh ada nih. Sekarang mah Yeyen teh berubah. Dia teh semenjak ada si Nung udah nutup mata, dia teh seakan-akan dia teh udah tertutup dengan keadaan matanya, udah lupa sama Iput, nggak pernah dengerin lagi omongan Iput. Ya udah Bu Iput, diingetin aja lagi temennya tuh ya. Panjang umur. Oh, Bu Yeyen sekarang jadinya nggak belanja sayur tempat saya nih. Maaf ya Dan, level gua sekarang udah naik, jadi gue kagak belanja lagi di tempat lu. Gua habis dibelanjain sama si Enung di super ngampret. Ih, lu lihat deh, sayurannya empres, dagingnya empres, packagingnya warna emping lagi. Ya, tapi kagak seru. Di sono nggak bisa ngegibah kayak di sini. Hah? Paling banter juga cuma ngegodain satpam di sono, ya kan? Hah? Gua bosan berteman sama lu. Kamu teh meni sombong pisan tuh. Sayuran si ada nih oke henteu kalah pres gitu. Selain seger teh murah-murah, kamu teh tong gitu. Iya bener sama kita juga aja. sering ngutang. Teh Iput, Dani, ya beda level lah. Namanya juga kita belanja di supermarket. Ya udah pasti beda. Ya udah pasti ini lebih fresh. Ada harganya, ada kualitas. Udah, saya balik duluan deh ya. Bu Iput, mudah-mudahan berhasil ya ngomong sama Bu Yeyen ini ya. Cuman saya kagak yakin kalau lihat modelannya begini. Ya, baik saya. Ikut ya Horea mah tuh ada nih, mending ikut milu kamu aja deh, muter-muter daripada pusing juga capek ngomong jeung ge. Main jauhan dikit biar kagak cepet boring ya. Biar empres otaknya. Bodoh amat, kumaha deh, kumaha sia ya. Kumaha sia. Sabodoh teuing ya Yen. Main kurang jauh. Capek deh. Nanti taruh ini ya, di rumah Teh Iput. Pil. Jangan sampai ketahuan. Tenang, semuanya beres. Ya ada di rumah kagak ya? Kan tensin kalau gue ketahuan. Iput. Sepi, kagak ada nih. Pas banget. Ngapain? Bu Yeyen ke kontrakan Ibu Iput. Jangan-jangan mau berantem lagi nih, bikin part 2-nya nih, ha? Jangan begitu. Udah lagi anteng-anteng juga. Nih, lu jangan suka salah sangka sama gue. Kita ini udah pada tua, kan lu tahu sendiri kita sering salah paham. Justru gue datang kemari, gue mau berdamai sama dia. Tapi gue ketok-ketok
Pintunya orangnya kagak ada, Bukon. Iya, si Bu Ipot lagi di rumah Ibu Leha. Nanti kemari aja lagi kalau udah balik dia. Hah? Gimana ya? Iya. Capek, pan gue udah tua, bulak-balik kesetrikaan areng. Mending gue tungguin aja di mari ya. Udah sana dah. Ya udah balik dulu ya. Iya. Semoga berhasil misi perdamaiannya. 2 kepompong, kepo-kepo rempong harus berdamai ya. Sahabat kepompong, Iya. kepo-kepo Ya udah. rempong. Jangan berantem. Yoi. Bye. Dangkalan. Tampil banget. Akhirnya lu bisa masuk juga ke rumahnya Iput. Baju, terus ya Allah Teh, paketnya banyak banget. Teteh tuh jangan foya-foya. Apalagi Teteh lagi pegang uang arisan, itu kan uang orang. Risik. Bisa nggak? Nggak ikut campur sama urusan orang. Apalagi urusan arisan. Nggak perlu. Ya, diam aja. Apa jangan-jangan Teteh beneran pakai uang arisan buat beli barang-barang ini? Iya. Kenapa? Hah? Astagfirullah Teh, istighfar, dosa Teh. Dosa apanya sih? Kan nanti uangnya juga aku balikin, gak usah lebay. Aduh, repot banget nih perempuan. Tapi tetap itu nggak bener Teh. Gimana kalau warga semua tahu Teh? Mereka nggak akan pernah tahu dan kamu juga jangan pernah ngide ya untuk kasih tahu ke warga-warga yang lain. Kalau sampai ketahuan kamu ngomong yang aneh-aneh ke warga, lihat aja nanti apa yang aku bisa lakuin ke kamu. Tapi kalau ini ngerugiin warga dan merusak nama baiknya Ayu, aku nggak akan bisa tinggal diam. Berani kan? Hah? Lihat aja nanti. Kamu akan tahu akibatnya. Astagfirullahaladzim. Unggal poe abi teang. Nah, dia tanya hawa nate tengah denah pisan gitu. Perasaan macan dia lagi yang sekitar utupan gitu. Aduh, biar aku atuh ayah jori di mas sorangan mah. Wiput! 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 Awas, Rik. Awas. Awas, Ibu Iput. Iput. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana, Rik? Sebelum kesini aku sempat nengokin Bu Iput. Alhamdulillah keadaannya baik-baik aja, cuman dia masih trauma sama kejadian itu. Semakin banyak warga loh yang kena teror ini, bahkan Bu Iput udah yang kedua kalinya. Iya. Yang bikin aku aneh, warga-warga yang diteror itu warga yang nggak mau ikutan arisannya Enung. Iya, dan warga yang kena teror itu juga warga yang bermasalah sama Enung. Kayaknya bener deh, fix. Pelakunya itu Enung. Walaupun ada hubungan sama Enung, tapi kita juga nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena kita juga belum punya bukti kan. Iya. Kita harus cari buktinya dulu. Kita mulai dari coba pantau dia aja.
uang udah menipis. Ibu-ibu kapan lagi sih bayar arisan? Kan uangnya bisa aku gunain buat shopping. Harusnya uang ini cukup sih untuk kebutuhan rumah. Teh, balikin. Itu uang untuk keperluan rumah. Ini jadi milik aku sekarang. Tadi ngapain sih belanja lagi? Kan kemarin aku udah. Nggak mau. Aku nggak mau pakai barang dan makan semua belanjaan dari Teteh. Gak jelas uangnya dari mana. Jangan so suci kamu. Ya, udah bagus ya. Aku masih mikirin kebutuhan rumah ini. Dan udah baik banget juga loh aku selalu ngebiarin kamu pakai apa yang semua aku belanjain. Sampai kapanpun aku nggak pernah mau. Aku nggak akan mau. Ya udah jangan. Gak ada yang maksa kok. Ya udah balikin. Lagian ngapain sih? Uang aku kan cuma sedikit. Jangan bilang uang arisan warga udah habis. Ya Allah, Teteh. Istighfar, Teh. Itu tanggung jawab kamu. Teteh bilang bisa balikin. Terus kamu kenapa habis? Banyak ngomong deh kamu. Teteh. Aduh, Teh. Balikin uang aku. Enggak. Daripada keterlaluan. Stop! Nunung. Pasti manehnya anu geus neror Iput, ha? Ngaku sia teh. Ini maksud Teh Iput apa sih? Sia teh tong pura-pura pireut, tong pura-pura teh nyahonya. Iput teh udah diteror sama makhluk gaib gitu. Tiba-tiba badan Iput teh dililit akar. Iput mah nyahoyen, ini teh pasti perbuatan manehnya. Maneh teh disuruh sama si Nunung ngaku sia teh. Lu kalau ini jangan suka nuduh sembarangan. Buktinya mana? Ampun Yen, udah tuh kamu teh jangan nyangkal. Si ada nih buktinya, dia teh tahu kamu di depan rumah Iput itu. Kamu teh jahat pisan tuh Yen, sampai Iput mau celaka. Kamu teh ngaku Yen, kenapa kamu jahat? Iput jangan udah sembarangan. Udah sembarangan, Iput mah ya teh fakta kenyataan. Ya tuh semalam teh Iput hampir mati gitu dicekek akar. Bu Iput, ya Allah kenapa kok teriak-teriak sih Bu Iput? Bu Yen ini kenapa? Gimana nggak emosi Iput hampir mati. Dililit akar ini teh perbuatan mereka. Kita banyak urusan. Ibu teh yakin atuh ibu teh dicelakain gara-gara Nunung. Pasti Yaya teh diguna-guna tuh sama Nunung selamatin Yaya. Dia sampai nurut sama Nunung. Bu Yayan kayak pakai gelang dari akar gitu, jangan-jangan itu penyebabnya. Aku juga ngerasa gitu sih, Lik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini masalah Bu Yayan sama Bu Iput. Kenapa Bu Yayan sama Bu Iput bisa ngejauh gitu ya? Mereka ada masalah apa sih sebenarnya? Nanyanya ke saya sih, Ay. Ya kalau Teh Yayan sama Teh Iput ada masalah ya bukan urusan saya lah. Iya, tapi nggak biasanya aja Bu Yayan sama Bu Iput mereka berantem gitu. Biasanya kalau berantem pasti selesai di tempat juga. Jadi kita pengen tahu sebenarnya ada apa. Ya itu urusan mereka lah. Kok kamu yang ribet sih? Tapi pokoknya kamu harus hati-hati ya, Nu. Karena apapun yang kamu lakukan ini bersangkut paut bisa jadi ngerugiin kamu, ya. Aduh, repot banget sih. Sih lo, yang bener aja kamu. Nggak, aku nggak apa-apa. Udah, hai. Kita pergi aja dari sini. Ya. Ini mana sih? Gak pulang-pulang. Lama banget.
kita coba cabutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gini terus lama-lama uang aku bisa habis dong. Gimana caranya ya? Ini kayaknya saatnya aku panggil siluman pohon keramat. Ya. Wahai siluman pohon, datanglah. Ada apa kamu memanggilku? Tolong bantu saya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dari warga. Baik, tapi kamu harus menyediakan orang terdekatmu. Saya akan melakukan apapun itu. Yang penting, saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Mila, ini aku bikinin minuman anget ya buat kamu. Ya Allah, Teteh gak kenapa-napa. Kok gelasnya bisa jatuh ya? Syukurlah Teteh gak kenapa-napa. Aku pikir Teteh terluka. Ini beresin. Sial, ternyata Mila terlalu tangguh. Siapa lagi ya selain dia yang bisa aku korbanin? Masih punya Teh Yeyen. Kalian sadar nggak sih? Kejadian yang dialamin Maya itu sama persis kayak yang dialamin Bu Iput. Oh iya. Dan akar yang ngelilit tubuh Maya itu sama persis banget sama gelang yang dipakai Bu Yeyen. Dari bentuknya, warnanya, kamu ingat kan, Lik? Apa mungkin ada hubungannya sama gelang Bu Yeyen? Bisa jadi ya. Iya. Dan nanti malam kan aku ada pengajian bareng sama Bu Yeyen. Aku bisa langsung tanya di situ. Iya, saya catat ya Bu, Ibu Yuyun. Makasih ya Bu. Punya restoran. Buhan. Makasih Bu Hani. Kenapa Teh Enung ngusap-ngusap pinggangnya ya? Kayak ada sesuatu yang dia pakai. Kenapa? Nggak apa-apa Teh. Itu apa yang Teteh pakai? Kepo, bukan urusan kamu ya. Neng Maya, jadi kamu teh ngalamin juga seperti yang Iput alamin gitu? Iput mata nyangka ternyata eta teh aya siluman akaran gitu seperti di film-filmnya. Ih, Halu kali luput. Zaman sekarang kayak begini mana ada dedemit pohon, ada juga dedemit monyet. Ada Ibu.
Kamu teh makin nila makin nyebelin atunya. Ibu teh hampir mati gitu eta dicekek akar. Kamu teh mun ngomong teh pikir-pikir heula atuh. Tanya Malik udah nolongin Iput. Be aja kali. Lu aja maki-maki orang bebas. Lah gua bebas juga dong nyampein pendapat gua. Boleh dong. Yen, lamun teh nyaho masalahna kamu teh mending cicing we cicing atuh. Udah. Ibu-ibu udah stop. Jangan berantem aja dari kemarin bertemu. Ayo baikan dong, baikan. Aduh. Bu Yayan, ini ada yang mau ini tanyain sama Bu Yayan. Soal arisannya Enung gimana? Merasa curiga gak sih sama arisannya Enung? Aman, Ay. Secara Enung tuh orangnya jujur. Jujur kumaha eta teh kamu teh nyaho aja. Ngebras lagi bawaannya. Ayo, kamu teh bisa. Udah, ikut aku aja. Apa itu ya yang dipakai Teh Enung tadi? Kok bentukannya kayak ikat pinggang? Tapi ngapain dipakai di dalam baju? Ajar ya, berani-beraninya masuk kamar orang tanpa izin. Sebenarnya itu benda apa Teh? Sabuk itu kan yang mempengaruhi Teteh selama ini. Aku bilang ya sama kamu ya, jangan pernah ikut campur urusan aku. Ngerti nggak? Hah? Bu Yayan, aku baru pertama kali deh ngeliat gelang yang dipakai sama Bu Yayan. Beli di mana? Bagus ya? Ini untuk gelang dari si Enung. Namanya gelang persahabatan. Dulu kan dia bestian tuh sama ponakan Yeyen. Nah, sekarang dia bestian sama Yeyen. Oh, coba aku lihat. Ih, ayo ini nih gelang kagak boleh dipegang sama orang sembarangan, begono. Oh iya, maaf deh Bu Yayan. Oh ya, Bu Yayan, ini boleh nitip naruh ini dulu nggak sebentar? Aku mau nyusul Maya, mau ngasih sesuatu. Semoga aja Al-Quran itu bisa jagain Bu Yayan dari pengaruh buruk temu hitam. Bentar ya Bu Yayan. Iya, aman. Teh? Lama banget. Nape? Ini tadi gua habis pengajian, terus bablas kemari. Lagian kita kenapa sih? Kita ngopinya kagak di warung pojok sono aja. Bosen Teh, masa di situ terus? Gimana kalau kita ke kampung lain aja? Kampung sebelah. Sampai sana nanti aku bakal langsung kasih Teh Yayan minuman air celupan akar. Ya udah, yang penting lu senang. Ayo, gua anterin. Kamu dari mana? Ini Teh Enung. Teh Enung aneh banget. Dia pergi sama Bu Yayan sambil bawa sabuk akar. Gua ambil gorengan dulu deh. Lu mau kagak? Mau 2. Udah tunggu ya. Bu Yayan dalam bahaya.
Dia dibawa pergi entah kemana sama Teh Enung. Dan tadi Kak Aini udah minta tolong sama Bang Malik untuk cari mereka. Jadi benar atau dugaan ibu tehnya? Berarti benar tadi Nung tenek nyilakakan Yayan gitu. Ya udah tuh kita susul ke mana, ke belah mana? Enggak, bentar. Aku kasih tau Faris sama Dadi dulu ya. Aku Mai. Takut terjadi sesuatu sama Yayan atuh. Ya Allah. Kenapa nih? Anu, hentikan semua ini, Nuh. Kita semua udah tahu kalau kamu pelaku teror akar pohon itu di kampung ini kan? Dan kita semua udah tahu kalau kamu bersekutu sama makhluk gaib. Maksudnya? Wahai hantu pohon, datanglah. Wahai hantu pohon, tolong datanglah. Ini seru banget. Tolong habisin mereka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Malik. Malik. Lolik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rodok toran. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu mayatnya dililit akar. Lulu, beli serem pisan atunya eta teh ajabna. Ibu bapak sekalian, saya mewakili almarhumah memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekiranya bapak ibu ikhlas memaafkannya. Dan untuk sangkut paut uang yang sudah masuk ke almarhumah, saya akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan sisa dana dan aset yang saya punya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita doakan saja almarhumah agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Amin. Auzubillahi minasyaitonir